Pengurangan risiko bencana kesehatan merupakan fondasi utama dalam mata kuliah pengelolaan krisis kesehatan pada bencana yang membekali mahasiswa kebidanan dengan kemampuan analisis proaktif untuk melindungi ibu, anak, dan kelompok rentan selama siklus bencana. Agar lebih jelas, mari kita simak bersama video selanjutnya. Kita sering banget kan dengar soal respons bencana? Tapi gimana kalau cara pandang kita geser sedikit? Bukan lagi cuma soal bereaksi setelah kejadian, tapi soal membangun ketahanan atau resiliensi dari awal. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan dalami pergeseran itu. Khususnya gimana sistem kesehatan kita bisa jadi jauh lebih tangguh. Yuk kita mulai. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sejenak. Apa jadinya kalau rumah sakit, tempat kita mencari pertolongan, justru jadi pasien itu sendiri saat bencana datang? Nah, ini dia inti masalahnya. Ini soal betapa rapuhnya infrastruktur kesehatan kita di tengah krisis. Kalau tempat penyembuhan malah lumpuh, itu sama saja seperti bencana di atas bencana. Kita semua tahu, tenaga kesehatan itu pahlawan kita. Mereka selalu di garda terdepan. Tapi, mereka juga manusia. Mereka nggak bisa berjuang sendirian di tengah sistem yang goyah. Mereka butuh banget fondasi yang kokoh, sistem yang mendukung mereka, bukan yang malah ambruk dan nambahin beban. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Apa sih sebetulnya yang dipertaruhkan kalau sistem kesehatan kita sampai gagal berfungsi? Ini poin yang krusial banget. Dampak bencana itu jauh lebih luas dari sekedar korban luka. Bayangkan, rumah sakitnya rusak, listriknya mati, pasokan obat-obatan macet total. Kondisi kayak gini bisa menciptakan krisis kedua yang sama atau bahkan lebih mematikan dari bencananya itu sendiri. Tapi untungnya ada kabar baik. Cara pandang kita mulai berubah. Kita mulai bergerak dari yang tadinya cuma jadi pemadam kebakaran, datang setelah kejadian, ke model yang jauh lebih proaktif. Jadi gimana sih pergeseran ini terjadi? Kalau kita lihat sejarahnya, cara kita memandang bencana itu berevolusi loh. Dulu banget ya orang mikirnya bencana itu takdir, pasrah aja. Lalu di tahun 94 ada strategi Yokohama. Kita mulai mikir soal cara mengurangi resiko. Kemudian kerangka Hyogo dan Sendai mendorong kita lebih jauh lagi. Sampai akhirnya sadar bahwa pengurangan resiko itu harus jadi bagian dari rencana pembangunan. Fokusnya jelas banget bergeser. Dari setelah bencana jadi jauh sebelum bencana. Nah, disinilah konsep kuncinya muncul, pengurangan risiko bencana atau PRB kesehatan. Definisinya ini penting banget ya. Ini bukan lagi soal pemerintah datang kasih bantuan terus selesai. Bukan. Ini soal memberdayakan komunitas, mengajak mereka jadi mitra aktif, bukan korban yang pasif. Jadi kita analisis bareng-bareng akar masalahnya dan bangun ketahanan itu dari bawah ke atas. Oke, kedengarannya bagus, tapi gimana caranya membangun ketahanan ini secara sistematis? Nah, semuanya itu dimulai dengan satu hal. Kita harus benar-benar paham dulu apa saja risikonya. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 pilar utama. Gampang kok. Pertama kita identifikasi dulu bahayanya. Apa sih yang mungkin terjadi? Gempa, banjir, atau pandemi. Kedua, kita lihat kerentanannya. Siapa dan apa yang paling gampang kena dampak? Mungkin bangunan yang udah tua atau kelompok lansia. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling penting, kita ukur kapasitas kita. Kekuatan apa sih yang udah kita punya? Misalnya staf medis yang terlatih atau sistem peringatan dini yang bagus. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Intinya gini, kita memang nggak bisa menghentikan gempa bumi atau badai kan? Tapi, kita bisa banget mengurangi kerentanannya, misalnya dengan membangun gedung yang lebih kokoh. Dan kita juga bisa meningkatkan kapasitas kita, misalnya dengan melatih masyarakat. Disitulah letak kekuatan kita, dan itu fokus utama dari PRB. Oke, itu kan teorinya. Sekarang gimana caranya kita ubah analisis risiko ini jadi aksi nyata di lapangan? Yuk kita lihat prakteknya. Jadi ada 3 strategi utama nih. Pertama, pencegahan, contohnya ya vaksinasi massal, supaya wabah penyakit tidak menyebar. Kedua, mitigasi. Ini soal membuat rumah sakit jadi lebih aman, misalnya dengan memperkuat struktur bangunannya. Dan ketiga, kesiapsiagaan. Contohnya latihan atau simulasi evakuasi, biar semua orang sigap dan tahu harus berbuat apa. Jadi, setiap strategi punya tindakan konkretnya. Oke, mari kita gali lebih dalam soal konsep rumah sakit aman. Ada 3 lapis. Lapis pertama itu mitigasi struktural. Anggap aja ini seperti tulang belulang dari bangunannya. Kita harus pastikan pondasi, tiang, dan dindingnya itu dirancang atau diperkuat supaya bisa menahan guncangan gempa atau terjangan banjir. Nah, punya tulang yang kuat aja nggak cukup. Lapis kedua adalah mitigasi non-struktural. Ini soal organ-organ vital di dalam gedung. Percuma kan gedungnya kokoh, tapi di dalamnya semua peralatan medis penting berjatuhan, tabung oksigen pecah, atau generatornya mati.
Mitigasi ini memastikan semua jeroan penting itu tetap aman dan berfungsi. Dan yang terakhir, lapis ketiga yang paling penting, mitigasi fungsional. Kalau tadi ada tulang dan organ, ini adalah otak dan sistem sarafnya. Ini soal orang-orangnya. Gedung kokoh dan peralatan aman, jadi nggak ada artinya kalau stafnya nggak terlatih, nggak punya rencana darurat, atau stok obatnya kosong. Inilah nyawanya kesiapsiagaan rumah sakit. Dan lihat angka ini deh, keren banget. Ternyata pengetahuan masyarakat soal bencana itu bisa naik drastis. Dari yang tadinya mayoritas pengetahuannya rendah, sekarang jadi mayoritas pengetahuannya tinggi. Dan tahu nggak, ini hasilnya cuma dari penyuluhan dan pelatihan sederhana. Efektif banget kan? Nah, ini bukti nyata kalau kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah atau tenaga kesehatan saja. Ini urusan kita semua. Memberdayakan masyarakat, memberi mereka pengetahuan dan pelatihan, itu adalah investasi paling jitu untuk membangun komunitas yang tangguh. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Lihat gambaran besarnya. Gimana caranya kita memastikan semua ini bukan cuma jadi proyek musiman, tapi benar-benar jadi bagian dari rencana jangka panjang sebuah negara? Kuncinya ada di sini, kesiapsiagaan bencana itu nggak boleh lagi dianggap agenda sampingan, harus jadi menu utama. Di Indonesia sendiri, sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Undang-undang ini bilang, setiap pembangunan itu harus memikirkan risiko bencana. Jadi, mau bangun jalan atau sekolah, harus ada pertimbangan risikonya. Ini benar-benar perubahan cara pikir yang mendasar. Tapi ya, ngomongnya gampang, prakteknya nggak selalu mulus. Pasti ada tantangannya. Mulai dari dana yang terbatas, koordinasi antar kementerian atau lembaga yang kadang susah, sampai pemahaman di level masyarakat yang masih kurang. Nah, ini semua adalah pekerjaan rumah kita bersama. Dan ini membawa kita ke sebuah filosofi yang kuat banget, build back better, atau membangun kembali dengan lebih baik. Jadi setiap bencana, sepahit apapun itu, harus kita lihat juga sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk tidak hanya membangun ulang apa yang hancur, tetapi untuk membangun sesuatu yang baru, yang jauh lebih kuat, lebih aman, dan lebih siap untuk masa depan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Coba lihat di sekitar Anda, seberapa siap sih rumah sakit atau puskesmas terdekat kalau, amit-amit, terjadi sesuatu? Karena pada akhirnya, ketangguhan sebuah bangsa dimulai dari ketangguhan komunitas kita masing-masing.